Hola amigos, sugeng sonten. Selamat sore. Kula badhe sharing lah. Jadi saya mau merefleksikan yang ada di kepala saya, yaitu tentang bias deteksi agen. Apa itu bias deteksi agen? Oke. Bias deteksi agen itu adalah default atau bawaan di otak kita dari zaman purba yang tujuannya untuk survival, menyelamatkan dari ancaman bahaya dari predator binatang buas yang itu tidak bisa dirubah karena itu untuk survival dalam kehidupan, supaya manusia atau nenek moyang pemburu pengumpul dulu itu tetap survive. Jadi bias deteksi agen itu, otak manusia itu cenderung melihat ancaman atau bahaya itu dengan melacak perbedaan. Contohnya yaitu ketika kita melihat semak-semak belukar, rumput-rumput bergoyang, kita kalau zaman sekarang positive thinking, yaitu kita akan mendapatkan bahaya atau ancaman, yaitu binatang buas. Makanya otak kita dari sekarang ini secara genetika itu mewariskan otak-otak purba, yaitu kecenderungannya adalah bakat-bakat melacak perbedaan. Contoh, kita di sekeliling kanan kiri kita saja, kita dalam 10 nanodetik kita melihat orang itu, kita akan melihat persamaannya atau perbedaannya. Kita akan cenderung melihat perbedaannya karena itu adalah warisan genetika nenek moyang purba kita. Tapi yang jadi masalah sekarang itu kita berhadapan tidak dengan binatang buas seperti zaman purba. Kita ini berhadapan dengan manusia. Makanya kecenderungan bakat-bakat melacak perbedaan itu kita harus ditumpulkan atau dengan latihan. Caranya adalah kita memandang orang lain itu, mencari persamaannya. Coba kalau kita lihat, lebih banyak perbedaannya atau persamaan kita dengan manusia itu? Lebih banyak persamaan. Contoh, kita punya tangan 2, jari kita 5, rambut kita sama hitam, mata 2, telinga 2, dan sebagainya. Cuma cara kerja otak kita berbeda. Makanya bakat-bakat atau default atau bawaan dari genetika kita itu memang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Tetapi di zaman modern ini kita perlu menumpulkan. Jadi bakat itu ada yang perlu diasah, tapi ada bakat yang perlu ditumpulkan, yaitu di diri kita itu kecenderungan melihat perbedaan orang lain. Itu kita harus melatihnya, menumpulkan bakat-bakat melacak perbedaan. Kenapa kita berselisih sama orang?
Kenapa kita di tempat kerja, di tempat apapun, atau wong Jawa ngerasani menggibah, yaitu karena otak kita terlatih melacak perbedaan. Kenapa di zaman sekarang ini perlu ditumpulkan? Yaitu karena supaya kita bisa bekerja sama dengan efektif. Gitu. Bisa dipahami ya? Itu namanya bias deteksi agen. Itu harus disosialisasikan itu. Saya punya gagasan pemikiran kayak gitu. Itu udah diaplikasikan di negara-negara maju. Negara yang indeks berbahagia seperti di Skandinavia. Negara itu mereka melakukan by design. Atau di negara Jepang yang mereka lebih diajari berkolaborasi daripada berkompetisi. Begitu guys, saya sampai terbesit punya gagasan itu. Kalau disisipkan dengan MBG atau ada dari pemerintah itu button up dari atas ke bawah, terus ada self regulationnya, dibikin regulasi dan dilatihkan ke lapisan instansi dan masyarakat, kita akan lebih efektif. Begitu. Kenapa? Karena cara kerja otak kita itu, tabiat itu nggak bisa diceramahkan atau dinasehatkan. Contoh orang pemarah, terus mbok kamu jangan pemarah, terus besok marahnya hilang. Nggak bisa. Contoh orang pelit, mbok kamu jangan pelit, besok pelitnya hilang. Nggak bisa. Karena memori implisit di otak kita itu bekerja dengan otak emosi atau merekam, yaitu dengan repeats, pengulangan. Seperti pemain bola. Kamu kalau pengen jadi pemain bola seperti PSIM, PSS atau Real Madrid atau MU, ya latihan. Berapa lama? 1 hari 8 jam. Pengen jadi pemain badminton? Sama. Karena itu otaknya merekam otak emosi. Jadi sekali lagi, tabiat itu tidak bisa nasihatkan, tetapi hanya dengan latihan. Begitu guys. Oke, matur sembah nuwun di Inspiring sore ini, semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam sehat. See you at the top. Thank you very much.